Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasana. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil critical book review saya yang berjudul menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 untuk SD RI. Baik, di sini saya akan membahas bab 3, yaitu analisis kritis dan pembahasan. Analisis konsep perencanaan pembelajaran dalam buku, yaitu buku menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 untuk SD RI karya Andi Prastowo memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pentingnya perencanaan pembelajaran dan proses pendidikan. Penulis menempatkan RPP sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut penulis, perencanaan pembelajaran bukan hanya sekedar kegiatan administratif yang harus dilakukan guru, melainkan sebuah proses sistematis yang melibatkan analisis kebutuhan peserta didik, menyusun tujuan pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran. Secara teoritis, konsep yang ditemukan Andi Prastowo sejalan dengan pendapat para ahli pendidikan yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang membutuhkan kualitas proses pembelajaran. Guru yang memiliki perencanaan yang baik akan lebih mudah mengelola kelas, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dapat melakukan evaluasi hasil pembelajaran yang objektif. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua guru mampu menyusun RPP secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang mengenai kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan indikator pencapaian implementasi, dan menyusun instrumen. Adapun analisis kelebihan buku, yaitu materi disusun secara sistematis, yaitu untuk memudahkan pembaca memahami hubungan antar konsep yang di buku. Adapun relevan dengan kebutuhan guru, buku ini sangat relevan dengan kebutuhan guru karena membahas salah satu kompetensi profesional yang wajib dimiliki oleh tenaga peserta didik, yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogi yang mencakup kemampuan merancang pembelajaran. Adapun menyediakan contoh praktis, yaitu penulis tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan contoh-contoh penyusunan RPP yang dapat dijadikan acuan oleh pembaca. Adapun mendukung implementasi kurikulum 2013, yaitu buku ini secara khusus disusun untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 yang pada saat itu menjadi kurikulum nasional. Pembahasan mengenai pembelajaran tematik terpadu, pendekatan ilmiah, dan penelitian sistematik menjadikan buku ini relevan dengan kurikulum guru dalam melaksanakan kurikulum 2013. Yaitu analisis kekurangan buku, yaitu terlalu berorientasi pada kurikulum 2013, yaitu meskipun buku ini sangat relevan pada saat diterbitkan, pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia menyebabkan sebagian isi buku memerlukan penyusunan. Adapun kurang pembahasan integrasi teknologi, pengembangan teknologi digital lebih membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Kurangnya menyoroti pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran abad ke-21 menekankan pembangunan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Adapun kurangnya pembahasan pembelajaran daring, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif penting dalam dunia pendidikan. Guru perlu memiliki
memiliki kemampuan yang menyusun perangkat pembelajaran dapat diterapkan secara online maupun bed learning. Selanjutnya, relevansi buku dan pendidikan agama Islam, yaitu buku ini memiliki relevansi yang tinggi dengan pendidikan agama Islam karena membantu calon guru PAI memahami pentingnya perencanaan. Dan yang sistematis dalam pembelajaran PAI, guru tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan kemampuan, tetapi juga membentuk karakter dan peserta didik. Oleh karena itu, penyusun RPP menjadi sangat penting agar proses pembelajaran dapat mengintegrasikan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik serta seimbang. Melalui RPP yang baik, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi agama, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap buku, menyusun rencana pembelajaran RPP tematik terpadu implementasi kurikulum 2013 untuk SDMI karya Adi Prastowo, dapat disimpulkan bahwa buku ini merupakan salah satu referensi yang sangat bermanfaat dalam memahami konsep dan praktik penyusunan RPP. Buku ini menjelaskan secara sistematis mengenai hakikat penyusunan pembelajaran, prinsip-prinsip penyusunan RPP, komponen-komponen yang harus terdapat dalam RPP. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.